Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tetap semangat, tetap bahagia dalam setiap harinya. Tentunya kita harus terus happy, kita terus pokoknya apapun yang kita lakukan setiap harinya, di setiap aktivitas kita harus wajib yang namanya bahagia gitu, menikmati dan tentunya harus mensyukuri apa yang sedang kita jalani. Karena tentunya 2 tahun ke belakang itu menjadi fase yang sangat sulit untuk kita, dan di tahun ini pun menjadi bisa dikatakan kita harus beradaptasi ulang dengan semua aktivitas yang baru gitu. Tentunya biasanya keseharian kita hanya dengan orang rumah, kita di tahun ini kita harus kembali ke dunia luar. Pastinya kita juga harus menyesuaikan diri, kita harus bisa beradaptasi. Terkadang mungkin beberapa karakter, beberapa sifat, sikap gitu ya, kepribadian teman-teman kita atau orang lain yang berinteraksi dengan kita itu ada yang berubah gitu. Mungkin ada banyak perubahan gitu. Mereka juga kan sama, tetap harus adaptasi. Kadang juga banyak kesalahpahaman. Itu membuat kita menjadi, aku tuh pengen hidup tenang gitu. Pernah gak sih teman-teman itu ngerasa bahwa aku tuh pengen hidup tenang tanpa harus mencampuri urusan orang lain, atau tanpa urusan aku tuh dicampuri oleh orang lain gitu. Nah, di sini aku akan bahas tentang 5 bukti kita bisa hidup lebih tenang tanpa harus mencampuri urusan orang lain. Mungkin setiap hari kita akan selalu terpapar atau mungkin dihadapkan dengan berbagai urusan di kehidupan kita, atau mungkin kita sering berinteraksi dengan kehidupan orang lain. Jadi apa saja itu pasti bisa memicu kita gitu. Misalkan dari urusan pakaian aja yang simpel, urusan melihat teman kita pakaiannya agak berbeda gitu dari kemarin, pasti tuh mengundang komentar kita gitu. Bahkan kita tuh ingin mengoreksi, kamu tuh kok hari ini misalkan kamu hari ini pakai bajunya kok seksi misalkan gitu, atau mungkin kok kurang rapi. Itu menjadi insting tersendiri bagi kita yang auto langsung komentar aja gitu. Nah, padahal ketika kita ingin hidup kita lebih tenang, kita tuh sebenarnya harus bisa membatasi diri untuk tidak terus-menerus mencampuri urusan orang lain. Misalkan mau teman kita atau bisnis kita pakaian apapun, bermake up seperti apa, ataupun dia mau bawa handphone yang baru, ataupun apa yang mungkin yang jelas hari itu berbeda dengan hari kemarin. Kita mencoba untuk membatasi diri, kita mencoba untuk stop deh, jangan banyak berkomentar. Toh apa yang dia pakai kan tidak merugikan kita, kecuali kalau yang dia gunakan itu hasil pinjaman dari kita, ataupun yang ada kaitannya dengan kita, itu baru kita komentar. Tapi sebenarnya kalau memang kita ikhlas membantu, nggak perlu kita komentari istilahnya gitu. Jadi kalau kita pengen hidup tenang, jadi kita juga harus punya batasan terhadap diri sendiri untuk tidak terus mencampuri, mengomentari sekecil apapun urusan orang lain. Jadi ada beberapa hal alasan atau 5 bukti bahwa ketika kita ibaratkan pengen hidup tenang tanpa mencampuri urusan orang lain itu, hal yang pertama yaitu menerima diri kita sendiri, bahwa kita itu bisa bisa menimbulkan atau menghadirkan kestabilan emosi. Jadi saat kita sudah bisa menerima diri kita sendiri atau self love lah ya, bisa menerima diri kita sendiri secara utuh, mencintai diri kita secara utuh, kita tuh bisa lebih ikhlas gitu, bisa lebih tenang menjalani kehidupan tanpa kita tuh memikirkan kekurangan, kelebihan, atau membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain gitu. Jadi kita kembali bahwa diri kita itu, oh ya alhamdulillah gitu, saya diberi fisik seperti ini, diberi rezeki yang setiap hari mengalir, diberi pekerjaan yang alhamdulillah mungkin lebih baik dari mungkin orang-orang yang saya lihat atau teman-teman kita. Jadi tetap kita menerima diri kita.
kekurangan, apapun yang ada di dalam diri kita, kita terima gitu. Dengan seperti itu kita akan lebih tenang gitu. Kita akan bisa lebih membatasi untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Hal yang kedua itu coba fokuskan deh diri kita itu tidak hanya tadi menerima kekurangan, tapi belajar untuk menghadirkan sifat rendah hati gitu. Jadi memang sih terkadang kita tuh nggak lepas. Aku pribadi pun kadang agak meledak kalau untuk masalah emosi, atau mungkin ada ego pribadi ya, belum bisa memanage sebaik mungkin gitu. Tapi harus bisa. Aku harus meyakinkan diri aku, berarti aku harus bisa mengontrol emosi dan juga ego pribadi gitu. Jadi ketika kita ibaratkan sudah bisa meredam emosi, meredam ego, kita pun tidak akan terlalu terobsesi dengan standar hidup dari kebahagiaan orang lain gitu. Artinya kita tuh tidak terbawa ego, bahwa ego saya itu misalkan pekerjaan saya sebagai dosen, berarti standar hidup saya seperti ini. Si ini saja menjadi dosen sudah memiliki mobil misalkan. Kalau kita ibaratkan terus menerus mengalur ego ataupun tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, ya tetap standar hidup kita ya akan terus mengikuti standar hidup orang lain gitu. Tapi kalau kita sudah ada sebuah kerendahan hati, menerima bahwa oh iya, ini kehidupan saya di masa ini. Mungkin ketika saya ingin memiliki mobil atau rumah, berarti yang harus saya lakukan adalah menabung. Tidak perlu berhutang kalau misalkan diusahakan untuk tidak berhutang ya. Nah, jadi itu kita fokuskan pada diri kita agar kita bisa menimbulkan sifat rendah hati. Hal yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas diri kita untuk membuat hidup ini bisa lebih bermakna. Artinya apa sih yang kita yang sedang kita jalani, tujuan kita tuh apa? Tujuan hidup kita tuh apa? Kalau misalkan daripada kita mencampuri urusan orang lain, kita lebih baik mengasah kemampuan kita, lebih baik kita banyak belajar, banyak mengikuti diklat, ataupun mungkin hal yang lainnya yang itu memiliki kontribusi yang positif gitu bagi diri kita. Kita lebih ke fokus memilih jalan untuk meningkatkan kualitas diri, kompetensi diri, kemampuan diri. Kalau kita merasa bahwa kita tuh lemah dalam masalah kaitannya dengan media sosial, ya kita mengikuti seminar, diklat gitu. Itu waktu kita akan lebih positif ketimbang kita harus mengurusi urusan orang lain gitu. Jadi ketika ada waktu senggang, kita cari kesibukan deh untuk mengasah kemampuan diri. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga, dan itu pun menjadi inspirasi buat aku. Nah, hal selanjutnya, ketika mencampuri orang lain itu, kita harus ingat bahwa kita mencampuri orang lain artinya kita banyak menguras energi dan juga waktu. Daripada tadi mungkin kaitannya kita menguras energi dengan mengomentari hal yang sepele dari teman kita, lebih baik kita diam dan mengerjakan sesuatu walaupun hal sesuatu itu kecil. Misalkan kita harusnya mengerjakan seorang guru, misalkan kita harusnya mengerjakan nilai, merekap nilai, karena kita tertarik tadi tidak bisa membatasi diri untuk mengomentari teman kita, ya akhirnya terbengkalai lah pekerjaan kita gitu. Jadi kita pun harus punya batasan diri. Kita harus ingat ketika kita mencampuri urusan orang lain, artinya banyak waktu luang kita yang tersita. Itu pun menjadi perisai untuk kita agar kita tidak banyak mencampuri urusan orang lain. Dan yang terakhir, hal yang perlu kita ingat bahwa kita pun tidak perlu mengurusi urusan orang lain, yaitu hargai privacy. Artinya kita pun harus menghargai privasi dari teman kita. Kita punya privasi, kita pun ketika privasi kita diganggu oleh orang lain pun tidak nyaman. Sama halnya kita pun harus bisa merasakan ketika privasi teman kita terganggu, dia pun akan merasa tidak nyaman juga. Apalagi kita tidak tahu mood dia di hari ketika kita mengomentar itu apakah sedang baik ataupun sedang tidak baik gitu. Artinya kita pun harus lebih peka. Ketika kita sudah memiliki self love ya, kita pun sudah tahu kekurangan apa dalam diri kita, kekurangan teman kita apa, kita sudah bisa membatasi diri kita agar kita tidak terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Jadi kita fokus pada diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Oke teman-teman, itu mungkin yang refleksi untuk hari ini. Itu pun refleksi untuk aku sendiri, untuk memperbaiki diri aku
karena aku pun banyak kekurangan. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang tadi aku sharingkan itu menjadi inspirasi buat teman-teman dan juga bermanfaat. Mudah-mudahan kita setiap harinya bisa melakukan refleksi, melakukan introspeksi agar secara tiap harinya kita bisa lebih baik dan bisa kualitas hidup kita bisa lebih lebih cerah, lebih baik, dan kita pun bisa memberikan kontribusi yang positif untuk orang lain, bukan bahkan merugikan orang lain ataupun menyakiti perasaan orang lain. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.